Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Budiono, dalam acara P dan D, belajar dari Katekismus Henry Barrett. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari bagian yang sangat penting ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala hukum yang Kau berikan kepada kami, dan ajari kami untuk mentaati hukum-Mu dengan baik. Pakai hamba-Mu yang berdosa ini untuk mengajarkan katekismus Henry Barrett ini kepada pendengar. Dan berkati pendengar yang mendengarkan, yang mengikuti program ini. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sedang masuk pada bagian pertama. Kita sudah membahas bagian pertama itu tentang pertanyaan yang ketiga, dan kita sedang masuk pada pertanyaan yang keempat. Masih tetap di dalam perikop atau bagian pertama ini, sengsara manusia. Bagian yang keempat atau pertanyaan dan jawaban yang keempat adalah, apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita? Ya, apa yang dituntut hukum Taurat Allah dari kita? Jawabannya, itu diajarkan Kristus kepada kita secara ringkas dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, berkenaan dengan ini, Luther, Bapak Gereja, itu law atau Taurat atau Nomos itu memiliki kesejajaran dengan Injil. Taurat, law, itu isinya itu adalah tuntutan, ya, perintah, hukum yang harus ditaati dan dilakukan oleh manusia. Sedangkan Injil itu adalah isinya itu adalah undangan keselamatan, kabar baik, kabar sukacita, ya, penghiburan. Itu Injil. Jadi ada kesejajaran antara Taurat, law, dengan Injil. John Calvin ini lebih rinci lagi, bahwa di dalam Taurat itu ada Injil, ya, dan di dalam Injil itu ada Taurat. Ada perintah, ya, ada tuntutan, ada hukum, tetapi juga ada undangan keselamatan. Ada kabar baik, kabar sukacita, undangan yang menyejukkan. Di dalam undangan yang menyejukkan, di dalam keselamatan, juga ada tuntutan untuk dikerjakan. Juga ada penghakiman, juga ada hukum di dalam. Nah, ini penting untuk kita pahami, saudara sekalian. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami semacam ini, kita akan menjadi orang Kristen yang kerdil, ya, minta yang enak, ya, hidup yang diberkati, hidup yang kelimpahan, ya, tidak ada tuntutan. Tidak demikian sebenarnya. Maka ini mengajarkan kepada kita, para pengkhotbah, para pembicara, para
yang ada di dalam mimbar-mimbar gereja. Di dalam mimbar harus ada teguran, ada ajaran, ada tuntutan, tetapi juga jangan lupa ada keselamatan, ada sukacita, ada kebaikan, ada kabar baik yang harus disampaikan. Ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, coba mari kita kembali di bagian ini, saudara. Yang dituntut hukum Taurat yaitu adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Ya, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mari kita balik dalam melihat seorang pemuda yang kaya yang sudah saya sampaikan di pertanyaan yang ketiga. Ya, pemuda kaya ini tidak sanggup untuk mengasihi Allah, untuk di dalam dirinya itu tidak ada ilah lain. Kenyataannya kalau kita pelajari pada pertanyaan yang ketiga, pemuda kaya ini dia ada ilah lain, yaitu hartanya. Mengasihi Allah, tidak ada Allah dalam dirinya, berarti gagal hukum itu untuk menjalankan hukum yang pertama. Dan juga Yesus menuntut menjual harta miliknya dan membagikan kepada orang miskin. Ini menunjukkan mengasihi sesama, dan mengasihi sama ini juga gagal dilakukan oleh pemuda kaya ini. Yang pertama, kita kagum dengan kehebatan pemuda ini. Namun kita melihat di bagian ini, pemuda kaya ini tidak sanggup menjalankan hukum itu. Nah, saudara, hukum manakah yang terutama? Hukum manakah yang terutama? Yaitu mengasihi Allah. Bukan hukum pengadilan. Karena pada waktu itu, saudara, orang Yahudi tidak terlibat banyak dalam pengadilan. Jadi kalau tidak terlibat banyak berarti tidak begitu penting, ya, tidak begitu utama, ya, tidak begitu pertama. Dan juga bukan hukum yang sifatnya itu seremonial atau upacara belaka. Karena hukum yang sifatnya seremonial itu mudah usang, berubah-ubah, digonta-ganti, ya, digonta-ganti. Juga bukan hukum moral, ya, dan juga bukan hukum moral. Karena moral itu juga bisa berubah-ubah, ya, tergantung situasi. Nah, hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan sesama, yang menjadi landasan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain dibuat harus berlandaskan kasih untuk kebaikan orang yang menjalankan. Kalau hukum yang tidak dilandasi kasih, tidak dilandasi oleh demi kebaikan seseorang itu, maka hukum itu akan menyengsarakan yang melakukan. Saudara, semua hukum digenapi dalam satu kata, yaitu love, kasih. Semua kepatuhan, ya, dimulai dengan kasih sayang. Kasih adalah rasa sayang
Ya, kasih adalah rasa sayang yang menuntun ke arah ketaatan. Ya, kalau kita sedang mengasihi hukum itu, mengasihi sesuatu itu, dia akan memiliki rasa sayang, dan sayang itu akan membawa kita untuk menuju ke ketaatan. Mengasihi Allah adalah perintah pertama dan terutama yang dituntut Allah kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu sama seperti milikmu sendiri. Kalau kita memiliki sesuatu, kan memiliki barang tertentu misalnya, kan kita akan rawat, kita akan jaga. Sama, kasihlah Allahmu seperti milikmu sendiri, milik penciptamu. Ya. Penciptamu adalah milikmu yang harus kamu hormati, yang harus kamu sembah, yang harus kamu junjung, yang harus kamu muliakan di dalam hidup. Jangan ada Allah lain. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang kedua, hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, menghormati, menghargai sesama. Malah kita harus menyangkal diri kita demi kebaikan orang, demi kesejahteraan orang itu, menjadikan diri kita itu pelayan, ya, demi kebaikan dan kesejahteraan orang. Bahkan menghormati orang lain, bahkan mengorbankan milik kita sendiri untuk sesama. Kiranya Tuhan disanggupkan kita untuk menjalankan hukum ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.